pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert memamerkan skill mengolah bola di sela-sela TC jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen tersebut diabadikan oleh akun YouTube Timnas Indonesia. Di awal video, Kluivert nampak melakukan juggling bola bersama asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzat. Kakinya masih piawai dalam mengendalikan bola agar tak lekas jatuh ke tanah. Latihan Timnas Indonesia semakin meningkat intensitasnya. Di sela-sela video, terlihat Kluivert memberi instruksi spesifik kepada para pemain. Juru taktik asal Belanda itu meminta pemain untuk bermain agresif ketika lawan sedang membangun serangan. Di satu sisi, Kluivert juga mengarahkan pemain untuk bertindak tepat waktu. "Kita bermain rapat dan di waktu yang tepat kita menekan," kata Kluivert. Arahan juga disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastur. Ia meminta pemain untuk bermain dinamis tanpa menunggu bola. "Tidak ada pemain yang diam, harus selalu minta bola," ujar Pastur. Timnas Indonesia rencananya menggelar pemusatan latihan di Bali hingga Sabtu. Setelah itu mereka akan bertolak ke Jakarta untuk melakukan persiapan akhir jelang lawan Cina. Jadwal Timnas Indonesia versus Cina berlangsung di SUGBK Jakarta Kamis. Skuad Garuda sedang memperjuangkan kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespon soal potensi Emiliano Jonathans menjadi pemain naturalisasi tambahan bagi Timnas Indonesia setelah melawan China dan Jepang. Untuk 2 laga di depan, skuad Garuda belum akan menambah pemain naturalisasi, namun ada kemungkinan tambahan pemain setelahnya. Emiliano Jonathans menjadi salah satu yang diperbincangkan sejak beberapa waktu lalu, dan Erick Thohir mengaku belum mendengar apapun soal ini. Soal menambah pemain lewat jalur naturalisasi jika Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, Erick Thohir minta untuk fokus terlebih dulu melawan Cina. Sebab, pertarungan lawan Tim Naga terbilang hidup dan mati, karena kekalahan akan langsung membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat terpangkas drastis. "Kita fokus dulu lawan Cina, karena kalau lawan Cina kita tidak dapat 3 poin, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3 atau 4 supaya ke playoff. Fokus dulu lawan China," kata Erick. Pada saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan raihan 9 poin. Mereka hanya unggul 3 poin di depan Bahrain dan Cina yang duduk di peringkat kelima dan keenam. Jika mampu menang atas Tim Naga, maka skuad Garuda bisa langsung dikonfirmasi ke putaran keempat jika Bahrain juga tidak menang atas Arab Saudi di pertandingan lain. Kabar menggembirakan datang untuk penggemar Timnas Indonesia. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United, dilaporkan telah bertemu dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di Inggris. Pertemuan ini menimbulkan spekulasi bahwa proses naturalisasi Pascal Struijk sudah memasuki tahap serius. Situasi ini tak lepas dari kondisi terkini skuad Garuda. Timnas Indonesia saat ini menghadapi masalah cedera yang dialami 2 pilar utama, Sandy Walsh dan Eliano Reijnders. Keduanya diragukan bisa tampil maksimal dalam pertandingan penting melawan Cina dan Jepang yang akan segera digelar. Struijk sendiri memiliki kualifikasi untuk membela Indonesia melalui jalur keturunan. Kakek dan neneknya pernah tinggal di Indonesia. Bek berusia 24 tahun ini menjadi target bernilai tinggi untuk PSSI karena kemampuannya yang termasuk level grade A. Kehadiran Struijk akan memberikan solusi tepat untuk lini belakang timnas. Pemain berkaki kidal ini tidak hanya handal sebagai bek tengah, tetapi juga bisa diandalkan di posisi bek kiri. Fleksibilitas ini tentu menjadi nilai plus yang dibutuhkan skuad Garuda. PSSI memang sebelumnya menyatakan tidak akan menambah pemain naturalisasi pada Juni 2025. Namun, situasi cedera yang dialami Sandy Walsh dan Eliano Reijnders tampaknya memaksa federasi untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut. Struijk menjadi prioritas utama dalam daftar pemain keturunan yang diincar. Jika bergabung, Struijk akan menjadi salah satu pemain dengan kualitas tertinggi yang pernah membela Timnas Indonesia. Eliano Reijnders resmi absen di laga Timnas Indonesia versus China dan Jepang.
dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyebabnya, pemain PEC Zwolle memiliki urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Saat ini, pasukan Patrick Kluivert sedang melakoni TC di Bali untuk persiapan 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan berlangsung sejak 26 Mei hingga 31 Mei 2025. Meski sudah dimulai, tak semua pemain yang dipanggil bisa mengikuti pemusatan latihan itu, termasuk Eliano Reijnders. Usai tak kunjung datang, pemain berusia 23 tahun itu kini dipastikan absen dari timnas Indonesia dalam 2 pertandingan mendatang. Eliano dikabarkan mempunyai urusan keluarga yang tak bisa ditinggalkan. Eliano harus mengawal sang istri menjelang kelahiran anaknya, yang diperkirakan berlangsung selama periode 2 pertandingan tersebut. Eliano pun sudah berkomunikasi dengan Patrick Kluivert mengenai hal ini. Pelatih asal Belanda itu pun mengerti dan mendukung keputusan Eliano untuk memprioritaskan keluarganya terlebih dulu. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, kata Patrick. Dengan absennya Eliano, Patrick akan melakukan penyesuaian terhadap skuad. Dia optimis timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia mendapat kabar buruk jelang menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana salah satu pilar Garuda mengalami cedera cukup parah. Menjelang laga kontra Cina, satu pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri mendapat kabar buruk karena mengalami cedera bersama klubnya. Pemain tersebut adalah Sandy Walsh, yang kini memperkuat Yokohama F. Marinos di Liga Jepang. Ia dikabarkan mengalami cedera dan berpotensi absen cukup lama. Hingga saat ini belum diketahui berapa lama Sandy Walsh akan menepi untuk memulihkan kondisinya. Namun dengan pernyataan sang pelatih yang menyebut kemungkinan cedera jangka panjang, bukan tidak mungkin jika bek timnas Indonesia itu harus istirahat lebih dari sepekan. Jika kondisi Sandy Walsh tak kunjung membaik jelang pertandingan melawan Cina, bukan tidak mungkin ia akan dicoret dari daftar pemain Garuda. Jika Sandy Walsh dicoret, mungkin sudah saatnya Patrick Kluivert memanggil Elkan Baggott untuk menambah lini pertahanan timnas Indonesia. Meski posisi utama Elkan Baggott adalah bek tengah, dari daftar pemain timnas Indonesia saat ini, belum ada stok tambahan di posisi bek tengah untuk menggantikan Jay Adzes,